Dap San Sabtub, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus, Minggu Adventus 2, 10 Desember 2023. Umat Allah dalam Kristus. Santapan sabda Minggu Adventus 2 dari kitab Nabi Yesaya, Mazmur, surat kedua Petrus, dan Injil kabar gembira Markus. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yesaya? Dibandingkan dengan perhambaan di Mesir yang terjadi bukan karena kesalahan, perhambaan waktu pembuangan adalah akibat dosa Israel. Maka Israel sudah menghukum dirinya 2 kali dengan membuang diri jauh dari Allah. Tetapi Allah tidak hanya melihat hukuman itu, melainkan Allah menyelamatkan. Kalau Allah menghantar umat Israel dari perhambaan Mesir menuju tanah terjanji melalui padang gurun dengan banyak kesalahan dan dosa Israel, sekarang Allah siap menghantar umat kembali dari pembuangan melalui jalan yang dibuat rata dan tidak berbahaya lagi, sehingga umat berjalan lewat seperti melewati dulu Laut Merah. Ini adalah kabar gembira yang disampaikan kepada semua orang, dan seluruh umat siap menanti kedatangan Tuhan yang dengan penuh kekuatan menghantar umatnya. Sebagai gembala, Allah pasti memperhatikan domba-dombanya hingga membawa mereka kembali ke tanah air mereka. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yesaya ditanggapi Mazmur? Israel hendaknya meninggalkan hidup penuh pemberontakan dan mulai hidup takwa, yaitu setia mengikuti Tuhan, supaya Allah datang membawa keselamatan dan Israel tidak lagi dikuasai musuh. Allah membawa kasih karena meskipun umat menolak Allah, namun Allah tetap pada perjanjiannya, yaitu menerima Israel sebagai umatnya. Allah minta kesetiaan, yaitu Israel hendaknya tetap mengikuti Yahweh, satu-satunya Allah Israel. Dengan itu Israel mengalami kesejahteraan badan dan jiwa. Israel juga akan mengalami keadilan karena tidak saling buat susah lagi. Bila keadilan berjalan di depan dan damai sejahtera mengikuti dari belakang, maka Israel mengalami seperti di padang gurun waktu Allah menyertai umat dengan tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yesaya ditanggapi Mazmur dipenuhi dalam Injil kabar gembira Markus. Injil yang mau disampaikan adalah tentang dan oleh Yesus Kristus, yaitu Dia yang datang sebagai manusia lalu mati dan bangkit sehingga menjadi Kristus. Umat hendaknya siap seperti umat Yesaya dulu yang mendengar suara Yohanes Pembaptis minta pertobatan lalu memberi diri dibaptis disertai puasa seperti dilakukan oleh Yohanes supaya Allah mengampuni dosa. Semua itu seperti menyiapkan jalan yang lurus dan rata menyambut kedatangan Dia yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Karena sebagai seorang hamba dalam kerendahan hati membuka tali sepatunya saja, Yohanes merasa tidak layak. Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus, membersihkan manusia dari luar sampai ke dalam. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yesaya ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Markus, dihidupi Petrus bersama umatnya. Karena untuk Tuhan waktu 1000 tahun sama dengan 1 hari, maka waktu hendaknya dilewati dalam Tuhan untuk usaha pertobatan
dan menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang waktunya sama sekali tidak pasti kapan. Pada akhir zaman, Allah datang menghancurkan semua kejahatan dan dosa beserta seluruh alam yang sementara ini. Maka usaha tobat dan menjaga kehidupan tanpa noda di hadapan Allah dan dalam perdamaian dengan Allah menjadi tugas yang dijalankan dengan sungguh-sungguh untuk memasuki langit dan bumi baru. Allah memberi kita santapan sabda. Kita memperhamba diri dan membuang diri jauh dari Allah, tapi Allah membebaskan kita dan menghantar kita di jalan yang lurus dan rata. Kita mengalami Allah yang setia dan adil, maka kita juga mengusaha kesetiaan kepada Allah dan keadilan kepada sesama, supaya kita bersama-sama berada di jalan yang Allah siapkan bagi kita. Kita menerima kabar gembira Injil yang tentang Yesus dan dibawa oleh Yesus sang kabar gembira itu. Yohanes Pembaptis tampil sebagai Yesaya yang mengundang kita menyiapkan jalan kita dengan tobat, dengan puasa dan memberi diri dibaptis. Bila demikian, kita siapkan diri dengan baik menanti kedatangan Dia yang lebih besar itu dalam kerendahan hati seorang hamba yang menanti Allah datang menghancurkan semua kejahatan dan dosa sambil menyediakan bagi kita langit dan bumi baru, tempat kita hidup bersama-sama dengan Allah. Yesus memberi kita santapan tubuh darah Yesus. Kita menerima Dia yang datang itu yang lebih besar dari kita orang-orang berdosa dan orang buangan. Dia itu Yesus yang hidup bersama-sama dengan kita, membantu kita menerima Dia yang adalah Injil kabar gembira itu, dan kita mengalami semua perbuatan baik yang Yesus kerjakan sampai Yesus menyerahkan diri dan mati untuk menebus kita hingga bangkit menjadi Kristus. Kristus ini sesudah menghancurkan semua kejahatan dan dosa beserta semua hal duniawi yang sementara. Allah menyediakan bagi kita jalan yang rata untuk kita lewati, dan Yesus membantu kita untuk berusaha melewati jalan itu dengan baik selama kita hidup di atas dunia ini. Yesus yang adalah Kristus itu akan mengantar kita masuk ke dalam langit dan bumi yang baru, yaitu rumah Allah sendiri sebagai tujuan akhir perjalanan hidup kita. Umat Allah dalam Kristus, demikian.